program pemerintah kan nggak bisa begitu, harus ada pendekatan persuasif, harus sefrekuensi dulu nih dengan masyarakatnya. Nah, ketika kita sudah bisa masuk di situ, kita rangkul di situ, baru kita sampaikan apa sih program-program pemerintah itu. Ini bagi gua saat itu melihat, ini kalau orang maju jadi wali kota, jadi kepala daerah dari Kota Bogor, ini Risma. Dari situlah gua melihat sosmed dia, gua intip lah, gua kepoin lah. Selain Bogor jadi kota layak huni, mungkin saya sepaham dengan Bu Rena ya. Selain layak huni juga Bogor menjadi kota layak jalan. Layak jalan. Jadi kita pemerintah itu memang harus tegas. Ya kan, kita yang mengawasi. Ya, bagaimana itu bisa dibuat, bagaimana itu bisa dilaksanakan dan diselesaikan, ya itu tadi komunikasi itu paling penting. Jadi percuma kalau lu punya program A, B, C, D yang bagus-bagus, tapi pas eksekusi tidak ada pengawasan di situ, sama juga bullshit. Tenang Bu Rena, saya sudah di sini. Bicara Bogor, Bogorians masih di euforia Pilkada 2024 Bogor ya, kota dan kabupaten. Nah, kemarin tanggal 29 Agustus pendaftaran peserta Pilkada baik Pilwalkot maupun Pilbub sudah ditutup. Khususnya di kota, kita ada 5 pasangan calon yang mendaftar. Dan hari ini, hari yang istimewa buat kami, redaksi Radar Bogor, kami berhasil menculik tanda kutip, salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bogor 2024. Bu Rena Dafrina dan Kang Teddy Rusandi. Rusandi betul ya, Kang Teddy. Assalamualaikum, sehat? Bu Rena dan Kang Teddy? Harus sehat. Alhamdulillah. Saya biasa menyapa, ini karena wajah Bu Rena terutama ini nggak asing. Saya yakin masyarakat Bogor juga sudah sering ya melihat di media sosial, karena beliau ini adalah birokrat sebelumnya, Bu Rena ya. Dan kami biasanya teman-teman wartawan manggil beliau ini Teteh Rena begitu, Teh Rena. Baik, kita ngobrol santai aja ya. Siap. Kang Teddy, Teh Rena. Saya pengen ke Teh Rena dulu deh Kang. Karena Teh Rena, kita mendaftar pasangan Rena Teddy ini, Teh Rena sebagai bakal calon wali kota, begitu kan? Betul. Kang Teddy sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teh Rena. Siap. Nah, Teh ini kan mantan birokrat di Pemkot Bogor Teh ya, dari lurah, camat sampai kepala dinas. Nah, gimana Teh? Kenapa kok Teteh mau maju pilkada? Padahal perjalanan karir Teteh ini di birokrat cukup moncer gitu. Masih setengah perjalanan, katakan seperti itu, dan bagus prestasi Teteh. Kenapa maju pilkada? Saya mau keluar dari zona nyaman. Mau keluar dari zona nyaman. Mantap. And then itu aja? Ya, yang jelas saya mau upgrade lagi pengetahuan saya, ilmu saya, pengalaman saya. Oke. Perjalanan karir Teteh nih, birokrat dari lurah sampai kadis, berapa tahun berarti Teh? Dari 2012. 12 tahun ya? Sudah 12 tahun. Kemudian dari Lurah Sempur pertama ya, di Sempur. Sebelumnya di Dinas Pertanian. Oh, di Dinas Pertanian. Ya, Oke. Kemudian di Kecamatan Bogor Utara. Oke, dari staf bawah begitu Teh ya? Iya, staf di Dinas Pertanian, kemudian pindah staf Kemas dulu namanya di Kecamatan Bogor Utara. Kemudian jadi Kasubag Umum di Bogor Utara, baru habis itu jadi Lurah Sempur 2016. Oke. Dan sepanjang 12 tahun nih perjalanan karir Teteh, saya juga yakin ini para calon pemilih Teteh juga kan, yakin ada pengalaman menarik yang kemudian itu akan menjadikan salah satu latar belakang alasan Teteh mau maju pilkada dong. Selama 12 tahun ini apa sih Teh? Saya itu suka berinteraksi dengan masyarakat. Saya suka turun ke wilayah, saya suka ngobrol dengan mereka, nanya apa sih sebenarnya masalahnya itu. Ya ngobrol, jadi untuk kita, kalau kita jadi pemimpin, baik itu pemimpin di wilayah terkecil sekalipun seperti lurah,
itu kan kita harus tahu dulu nih masalahnya apa. Jadi ketika kita ambil kebijakan, kita tidak salah langkah. Iya, iya. Lurah itu jenjang keberapa teh dari awal karir teteh di birokrat? Yang jelas staf, kasubag dulu baru lurah 3. Ketiga ya. Dan di ketiga itu teteh sudah pekerjaannya harus berurusan dengan masyarakat gitu ya, menghadapi masyarakat langsung begitu ya. Semua elemen masyarakat. Itu ada ormasnya, ada RT RW-nya, segala macam. Iya. Kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita pimpin. Iya, iya. Dan ya artinya ada juga yang potensi-potensi yang dalam tanda kutip yang negatif, perlawanan, konflik. Banyak. Masih mau maju pilkada? Ya, kan kita tuh ada step-step dalam hidup itu kan. Kita nggak mau berhenti sampai di satu step saja. Pasti ada step-step lanjutannya. Jadi itu saya pun, jadi hidup saya itu ada target dan bisa bermakna atau lebih bermakna lagi dari sebelumnya. Oke. Dan kemudian kan di camat. Di camat artinya teteh harus tetap menghadapi itu tadi di bawah. Dan lebih luas lagi pasti jangkauan. Lebih luas lagi jangkauannya. Kemudian harus ke atas juga begitu kan? Betul. Komunikasinya kan? Betul. 2 arah. Top down. Nah, seperti apa teteh selama ini dibilang, banyak yang bilang teteh sukses lah melaksanakan tugas itu. Seperti apa caranya? Ya, kita harus banyak turun ke wilayah, banyak turun ke masyarakat gitu. Oke, kita hebat berkomunikasi dengan pimpinan kita, tapi ketika di bawahnya kita ada miss, itu kan juga bahaya. Ya, karena kalau di pimpinan itu pasti seragam ya bahasanya, karena memang rata-rata stratanya sama. Tapi kalau misalnya di masyarakat kita turun, itu kan mereka berbagai macam latar belakang pendidikan, daya tangkapnya juga berbeda, kemudian mereka bisa menerima kita langsung atau tidak. Kita nggak bisa semata-mata kita bawa ini ya program saya, ini ya program pemerintah, kan nggak bisa begitu. Harus ada pendekatan persuasif, harus sefrekuensi dulu nih dengan masyarakatnya. Nah, ketika kita sudah bisa masuk di situ, kita rangkul di situ, baru kita sampaikan apa sih program-program pemerintah itu. Sama halnya waktu pertama kali saya dikasih misi untuk penataan PKL lapangan Sempur yang pada saat itu harus mau diresmikan. Nah, di situ kan banyak PKL. Nah, pendekatan persuasif itu kan nggak gampang. Pasti protes dong banyak. Nggak ada dalam kuliah itu, nggak ada. Nggak ada teorinya ya. Nggak ada teorinya. Jadi silakan terjun ke lapangan, ya problem solve sendirilah. Gitu. Dengan kita harus survive gitu dengan modelnya mereka, kalangan mereka seperti apa ininya. Ya, kita harus bisa. Itu waktu di Sempur. Yes. Lurah. Yes, tugas pertamanya. Dan ada protes, ada konflik. Gimana enggak? Kita bicarain PKL dulu yang tadi teh, Kak. Apanya? Yang pas penertiban PKL itu. Iya, ketika saya dilantik untuk bahasa media itu ini untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Sempur. Ya kan saya diserang dong sama PKL ini musuh bersama ini. Kalau bahasa pemerintah mah penataan begitu ya. Ya, tapi kan bahasa teman-teman media kan alhamdulillah ya keren semua ya. Oke lah, apapun itu artinya ya pasti sama. Ada misi yang saya bawa ketika saya menjabat di suatu jabatan. Dan alhamdulillah itu berproses ya. Persuasif dengan pendekatan, mungkin saya diuntungkan dengan saya perempuan, jadi gesekan atau yang panas-panas itu nggak sempat terjadi gitu kan. Pendekatan seorang ibu bagaimana sih, pendekatan seorang perempuan itu gimana sih, kan harusnya bawaannya lebih adem daripada laki-laki, mungkin ada emosi di situ atau ada apa. Nah, kalau pendekatan perempuan ya saya diterima walaupun sebelumnya saya sempat ditolak. Tapi kan kita harus buktikan ini adalah program yang bagus, win-win solution buat mereka. Gitu kan. Memang nggak bisa langsung diterima ya. Kenapa? Karena siapa lu mau bawa program ini? Nggak peduli gender lah, siapa lu pokoknya begitu ya. Tapi ya mereka, kita harus dapat dulu nih satu frekuensi dulu nih sama mereka. Chemistry-nya harus dapat dulu ke masyarakat atau warga. Oke. Itu tantangan. Bukan hambatan. Teh, nama teteh tuh Rena Davrena.
Dafrina. Dafrina, ya. Ya, aku pengen nanya itu dulu deh, itu bau-bau Spanyol. Teteh memang ada turunan Spanyol apa gimana? Tidak. Jadi itu nama yang diberikan kedua orang tua saya. Jadi ada artinya, itu sederhana sebenarnya. Rena itu nama asli saya. Da itu sebenarnya dari. Nah, Fri itu nama almarhum ayah saya, Jufri. Nah, itu nama ibu saya, Tina. Jadi Rena itu buatan Jufri dan Tina. Iya. Iya, sesimpel itu orang tua saya membuat namanya gitu. Tapi ya memang logat-logat kelihatannya kan seperti wow gitu kan. Tapi iya. Tapi darah Melayu padahal ya, bukan Spanyol ya. Bukan. Iya. Oke. Jadi yang belum tahu itu dari Fri almarhum bapak saya, Jufri, nah itu nama ibu saya, Kartina Riawita. Kartina Riawita. Riau banget kan namanya? Iya, jadilah. Saya Jufri Gafar. Jadilah Rena Dafrina. Yes. Oke. Nah, yang cukup menarik juga ini jadi banyak pertanyaan juga di mungkin kalangan elit juga masyarakat juga ketika paslon Rena Teddy mendaftar. Yes. Siapa sih Kang Teddy? Nah, itu saya mau ke Kang Teddy nih. Sebetulnya sapaan saya sebenarnya bukan Kang Teddy karena kita udah kenal cukup lama juga. Jadi sapaan itu Kang Haji sebetulnya, Kang Haji Teddy. Kang Haji Teddy ya. Nah, Kang Haji. Siap. Saya pengen ini dulu deh, perkenalan dulu deh Kang Haji ini siapa sih? Profil singkat lah, aktivitas Kang Haji, aktivitas politik begitu, tinggal di mana? Boleh dong, kenalin dulu dong. Gua lahir besar dan turun temurun di Bogor. Bogor ya. Dari mulai uyut-buyut sampai detik ini ya di Bogor kota ya. Kita di Bon Pedas di Bulak Penuh Rumput sampai sekarang tuh keluarga besar di situ. Iya. Sampai sekarang. Security saya sampai hafal tuh. Itu Kang Teddy ya? Emang kita mainnya sama security. Siap. Nah, aktif di mana Kang Teddy sekarang? Kalau sekarang kebetulan masih dipercaya bertugas sama negara ya. Tapi karena kepentingan pilkada, jadi kita harus mundur juga sama dengan Bu Wali. Iya. Bu Rena, kita di salah satu BUMN lah. Ada kepentingan pilkada ya kita harus mundur. Dan kalau di organisasi ya kita di salah satu ormas kemasyarakatan yang emang sifatnya itu lebih ke sosial kemasyarakatan. Iya. Alpospera itu teman-teman aktivis yang bikin, dan di situ ya mungkin kalau orang Bogor udah nggak asing dengan ambulan-ambulan Alpospera lah. Iya. Siluran ini. Iya, alhamdulillah, terima kasih Kang Haji itu. Nah itu sih. Iya. Nah biasanya kalau udah kita post nih, banyak yang nanya nih yang teman-teman seangkatan nih, alumni mana nih alumni? Itu si Teddy itu bukan sih? Wah, alumni mana sih, Kang Haji? Kalau SMA-nya gua di SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. Oh, tuh siapa tuh teman-temannya? Angkatan? Gimana ngitungnya ya? Lulus. Iya. Pejaman kita lulus kelulusan ya, angkatan tuh ya. 98 ya. Oke. Nah, tuh SMP gua di SMP 5. Ya. SD gua di Pengadilan 2. Oh, Bogor dari lah itu. EK-nya dari Kapuri. Kuliah doang. Kuliah di Bandung, di Parahyangan. Ya. Oke. Nah, Ji, terus gimana ceritanya bisa berpasangan? Ini teman banget nih kalau gini. Ada kalau teman deket di Bogor manggilnya Ji. Iya. Gimana? Gimana ceritanya bisa berpasangan dengan Teh Rena nih di Pilkada Bogor? Pertama, ya kalau diceritain mungkin kusut ya. Ini panjang nih ya. Ceritanya panjang ya. Benarnya panjang. Iya. Tapi yang jelas begini. Gue juga nggak tahu kenapa ketika dia muncul di salah satu sosmed. Iya. Ya. Gua Aji udah mantau dia dari lama dong. Gua mantau. Iya. Gua nggak tahu dia. Iya. Kenapa? Tapi kok gua suka lihat pesan sosmed di Bogor. Ya gua lihat Rena, Kadis PU. Ini bagi gua saat itu melihat ini kalau orang maju jadi wali kota, jadi kepala daerah dari kota Bogor. Ini Risma. Yep. Dari situlah gue melihat sosmed dia, gue intip lah, gue kepoin lah aktivitas dia kan di sosmed ini kuat ya. Iya. Nah bagi gue pribadi, jadi ntar mau saya tanyain tuh kontroversi dia tuh. Iya. Lanjut Ji. Menurut gue dia Risma banget lah saat Risma Surabaya ya.
Dan bahkan itu salah satu video dia gua download, gua upload di akun sosmed gua. Ada 2 akun sosmed gua tuh yang ngupload video dia. Jadi begitu gua ketemu dia, gua bilang, "Bu, saya ini fans Ibu." Gua tunjukin. Bukan baru ketemu, ini ada di bawah nih video. Iya. Dia bilang, gaya aktivis lah. Iya. Kayak marketing. Iya, mantap. Tapi waktu itu gak ada pikiran aja, mau. Gue datang, kita berdua ketemu. Iya. Kebetulan kita punya niatan yang sama buat Bogor. Beliau paham betul tentang alur birokrasi Kota Bogor. Iya. Pengalamannya dari bawah juga. Nah, gua kebetulan juga lahir besar di Bogor, nakalnya juga di Bogor. Artinya nakal yang positif ya. Iya. Bukan nakal yang aneh-aneh. Iya, siap. Aneh-aneh lu aja lah. Enggak ada jiwa, waduh. Nah, ya kita orang Bogor, kenapa enggak? Kita coba yuk. Iya. Tapi bukan coba-coba. Perempuan yang jadi wali kotanya. Karena mungkin selama ini belum pernah ada. Ya, kalau gua salah mungkin dikoreksi ya, tapi selama ini belum pernah ada. Iya. Dan mungkin ini udah. Dan tahun ini lagi kayak tahun perempuan ya, semua. Di pilkada ya. Miliknya perempuan. Jadi kemarin ketemu beberapa warga nih, gue bilang gini ke perempuan pilih perempuan. Nanya lah yang laki, lu suka perempuan? Suka, pilih perempuan juga. Itu mau marketing S3 aja. Marketing di jalanan. Iya. Tapi yang jelas itu. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa alur kita bagaimana begitu. Ya. Kita ketemu berdiskusi tentang Kota Bogor. Mungkin beliau nggak tahu siapa gua, tapi gua selama ini kepoin dia. Gitu kan. Bukan berharap untuk diri gua sebetulnya. Iya. Ini orang harus kita dorong untuk jadi kepala daerah di Kota Bogor. Gua ngerasa Kota Bogor ini kota kita semua. Ini kalau perempuan yang pimpin ini mungkin lebih keibuan. Iya. Dalam tempo 2 jam gua pelajari dia. Sesingkatnya. Enggak, dia udah lama, ternyata udah mantap. Dia udah lama gitu. Iya. Pas ketemu langsung dia. Ya, makin matang. Langsung dia mulai radarnya. Makin matang. Iya. Jadi kalau kata pacaran nih cinta pada pandangan kesekian. Mantap. Tapi moga-moga dia ya kita berdua nih dikasih amanah sama warga Kota Bogor. Iya. Karena jujur aja kalau teman-teman nih lihat dia ya. Artinya Ji tadi membayangkan apa Risma dengan Surabaya gitu. Betul. Kota Bogor cocok digituin gitu. Cocok. Pertama gini, ya itu tadi Bu Rena juga bilang namanya aja udah beda-beda tipis ya. Bu Risma, Bu Rena. Oh, itu mah bisa dia aja. Cocok logi aja itu mah. Cocok logi ya. Tapi gini, menurut gua pemimpin kalau perempuan mungkin ya. Yeah. Ya tadi beliau bilang lebih keibuan, bisa menyelesaikan masalah. Gue tahu persoalan di Sempur karena gue bersama beberapa teman-teman gue kan dulu mengadvokasi di sana. Oke. Jadi kita jangan-jangan beliau yang demo dulu. Ada sebagian si anggota dari partai beliau. Oh begitu ya. Nanti lu kemarin tukang demo gue. Ada inisialnya. Ya, tapi menurut gue memang solusinya dia bisa kok. Iya. Itu dari sudut pandang gue ya. Tapi ya menurut gue kalau perempuan diberi kesempatan mungkin menyelesaikan masalahnya lebih dengan keibuan. Ngayomi gitu. Kalau gua yang datang kan pasti digebukin ya. Beda kalau dia yang datang kan. Iya. Itu lah. KDRT jatuh. Perempuan soalnya. Iya. Menarik. Apakah saatnya Kota Bogor dipimpin perempuan gitu ya pertanyaan ya? Iya. Dipimpin ya, bukan diwakili. Dipimpin ya. Oke. Ya. Ji, Aji juga sudah memantau sosmednya beliau nih. Iya. Dan Aji juga sebagai warga Bogor tahu dong permasalahan seluk-beluk Kota Bogor seperti apa. Kalau begitu ya, Aji ditakdirkan gitu. Ini sorotan Aji untuk Kota Bogor sepertinya apa Ji? Apa yang kurang gitu? Apa yang harus kita benahi? Ya, pertama begini, selain Bogor jadi kota layak huni, mungkin saya sepaham dengan Bu Rena ya. Selain layak huni juga Bogor menjadi kota layak jalan. Layak jalan. Pedestrian maksudnya? Pedestrian. Oke. Jadi memang kota yang memfasilitasi segala kalangan, segala kaum. Gitu. Jadi ya para pejalan kaki, pengguna sepeda, jangan juga kita mengutamakan pejalan kaki tapi melupakan pengendara. Oke. Jadi pedestrian yang besar, jalannya kecil, tetap macet, nggak jadi solusi. Terus gimana dilebarin? Ya enggak. Jadi begini, mungkin ada pembagiannya. Jangan kita ini sebentar kan diproyekin, sebentar diproyekin. Menurut gua ini harus balance. Kalau
Brena dan si Kang Haji ini memberi contoh aja kelak. Mimpi gue nih ya, oke. Saat di partai, saat kita kumpul sama teman-teman aktivis kemarin, juga gue bilang, mimpi gue sederhana. Mungkin kelak Bu Rena dengan gue ini, kalau diberi amanah oleh warga Kota Bogor, ya kita pakai mobil jasa sesekali. Kasih contoh. Pemimpin itu kan butuh memberi contoh. Iya, teladan ya. Teladan. Jangan kita mengajarkan orang, wah ini harusnya kita banyak-banyak jalan kaki supaya begini. Tapi kitanya malah menambah kemacetan. Itu. Artinya mau jalan kaki nanti kalau terpilih? Ya, enggak. Kalau kita punya angkutan umum kita pakai aja. Iya. Kita berkaca lah sama Jepang, sama Korea. Iya. Bahkan negara-negara Eropa, beberapa kepala daerahnya juga mereka naik moda transportasi umum. Iya. Gue gak ada masalah. Bogor orang Bogor, gue tinggal di Bogor. Kalau istilah kawan kita di Jakarta itu kan Bogor itu kan kayaknya naik sepeda juga nyampe, ya. Iya. Itu menurut gue. Artinya begini, bukan berarti harus naik sepeda atau jalan kaki. Pemimpin itu lebih baiknya memberi contoh. Oke. Apa yang dia ucapkan harus juga dia lakukan. Iya. Jangan hanya dia mengucapkan tapi tidak ngatur transportasi, tapi dia sendiri masih pakai mobil pribadi kayak begitu gitu ya. Tapi dia sendiri begini. Ya kalau memang warga Bogor mempercayakan kendaraan dinas atau apapun, oke, memang sudah hak, enggak. Tapi kitanya kan balik ke kita. Kalau kita mau memberi contoh, mungkin beda rasanya. Dan gua rasa orang Bogor yang tahu lah Brena seperti apa. Orang dia nyemplung ke kali kok. Iya. Ada videonya ada tuh. Iya, ada. Di medsosnya Radar Bogor ada. Makanya, gua kagum banget soalnya sama dia. Dan ini cocok lah udah bener ya. Ratu Adil kemarin gue bilang. Waduh, ngeri. Marketing SDG ngeri. Tapi gue gak ada latar belakang marketing ya, nggak ada. Siap. Teh, aku mau nanya lagi nih Teh. Yes. Aku kembaliin dari awal ya. Keputusan maju pilkada. Kalau aku tanyakan peran siapa sih Teh terbesar Teteh memutuskan maju pilkada? Suami saya dan keluarga saya pasti. Suami dan keluarga. Ya. Oke. Karena apapun yang saya lakukan harus dengan izin dan restu suami. Harus pengetahuan orang tua saya, keluarga saya. Saya minta izin dulu sebelum saya melangkah. Apapun karir politik saya ini ke depan nantinya, atau karir saya di bidang ASN juga, ketika saya mau dilantik lurah, camat, itu pasti saya minta izin sama suami. Iya. Ketika izin itu sudah saya dapat dari suami, dari keluarga, insya Allah jalannya akan dimudahkan. Jadi suami tahu, keluarga saya tahu konsekuensi yang akan nanti dihadapi. Kemudian saya juga tahu me time-nya saya, waktu dengan keluarga saya juga akan mungkin jadi berkurang ya. Itu sudah dipahitin dari awal. Jadi seperti itu. Yang pertama kali izin suami itu yang paling izin, restu, dan dukungan. Artinya support ya dia, bukan ya udah terlalu. Enggak gitu. Jadi kita kan dalam rumah tangga juga ada komitmen. Nah, salah satu komitmennya ini, dia bebaskan karir saya ini kan dukung karirnya dia gitu. Jadi kita sama-sama support system. Jadi perdebatannya panjang nggak? Enggak, kalau suami saya itu enggak ribet ya. Jadi kita enggak suka adu argumen yang luar biasa pelik enggak. Iya. Karena kita sama-sama bekerja, dia juga bekerja, saya bekerja keras gitu kan, kita sama-sama orang lapangan juga. Jadi ya begitu. Ngomong itu juga enggak yang debat kusir sampai berapa lama terus nyambung lagi, enggak. Jadi ketika saya tanya, saya akan mengundurkan diri dari ASN dan ikut pilkada, gimana? Kamu udah yakin? Dia bilang. Saya sudah yakin. Kalau kamu yakin, kita jalan. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Walaupun resikonya luar biasa, tapi it's okay. Karena kan udah kesepakatan kita berdua. Nah, itu juga yang bikin gua salah. Dia kan kurang, kalau nggak salah masih 15 tahun. Ya. Nah itu, yang banyak pertanyaan di masyarakat itu rela kehilangan kalau kan ini resiko ya. Ya. Kalah atau menang kan begitu, Rena. Ya, sekali lagi saya bilang kalau petarung itu nggak boleh goyang, nggak boleh setengah-setengah. Sudah dihitung betul apa-apanya ya. Kan plan B-nya saya sudah ada. Jadi bukan tanpa perhitungan. Ketika pun bukan rezeki saya,
ya saya sudah ada plan B-nya untuk hidup saya, untuk keluarga saya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kalau apa namanya, respon dari teman-teman circle birokrat seperti apa teh? Ya pada prinsipnya kalau kita berteman itu pasti mereka mendukung. Pada prinsipnya ya, kalau kita berteman baik, apalagi kalau sudah ada chemistry yang terbangun, udah bestie gitu ya, pasti mereka mendukung. Cuman kan dukungan itu dalam porsi yang seperti apa, nah itu kan lain hal. Kita juga tidak akan mau, saya juga udah sampaikan ke teman-teman, untuk sementara kita ada jarak dulu ya, supaya saya menjaga kalian juga menjaga saya. Saya tidak mau teman-teman saya terlibat atau melanggar aturan ini, saya bilang gitu kan. Ya udah, kita saling menghargai. Itu kalau mereka misalnya memilih saya ya itu kan haknya mereka, tapi mereka tidak perlu bagaimana gitu dukungannya yang aneh-aneh. Enggak lah, saya juga tidak menuntut itu. Saya juga sadar diri dengan konsekuensi yang nanti akan dihadapi kalau ASN bermain politik. Iya. Oke. Ini mungkin Kang Haji nih yang bisa jawab nih, Kang. Kang Haji yang lebih lama berkecimpung di dunia politik, senior, aktivis saya harus senior. Haji, optimismenya bagaimana? Ini kan kita nggak ada nggak bisa turning back nih, nggak bisa balik lagi. Kita sudah berlayar nih. Optimisme seperti apa ngelihat 4 pasangan calon pesaing nih? Sampai kemarin 5 ya dengan kita. Iya. Nah, kita sih optimis sampai detik ini. Oke. Awalnya kami bertemu sampai detik terakhir, ya tadi Bu Rena bilang mendapat restu suami karena beliau sudah ketemu. Iya. Saat itu gue belum ketemu istri. Ya nggak apa-apa dong, bebas aja. Jadi gue belum mendapatkan sign apapun dari rumah. Oke. Ya. Sampai sekarang enggak dong? Sekarang udah beda dong. Udah diselesaikan. Leganya juga udah beda. Iya. Saat itu tuh leganya masih tertahan karena kita, gue pribadi belum berkomunikasi dengan keluarga ya. Iya. Dan waktu tidak memberi kesempatan lagi untuk gue berkomunikasi tatap muka. Iya. Kita hanya memanfaatkan teknologi. Jelang pendaftaran itu ya? Jelang banget. Ya 2-3 hari sebelum pendaftaran. Iya. Nah, tapi karena gue sudah yakin dan pertaruhannya ini bukan cuma diri gue dan keluarga gue, tapi hampir 1 juta warga Kota Bogor. Iya. Gue pikir ya ibarat kata begini, hidup yang tidak hasilnya apa-apa. Oke. Ya hidup yang tidak ada dikorbankan, maka tidak menghasilkan apa-apa. Jadi menurut gue, ya mungkin di sini gue harus berjuang, mengorbankan. Kalau memang selama ini dalam dunia politik memperjuangkan hak-hak orang banyak, di luar kita tidak dengar, mungkin saatnya sekarang kita masuk ke dalam. Tapi apa yang bikin optimisme itu tinggi, Kang Haji? Gue yakin Bu Rena bertarung dengan setengah hati. Atau gini deh pertanyaannya, kalau Bu Rena, kalau pendampingnya bukan Bu Rena? Ya gue nggak mau. Gitu? Betul. Oke. Kalau boleh buka di sini, buka. Ada sudah ini juga? Ada. Oh. Ada yang rela guanya F1. Oke. Gitu. Gua nggak mau. Dan Bu Rena juga menyaksikan ketidakmauan gua. Gitu. Tapi karena gua melihat sosoknya dia dan memang sudah lama gua kepo dia. Iya. Gua merasa ini entah siapa yang ngatur, tangan siapa yang ngatur, atau mungkin tangan lu atau siapa gitu. Dia kan tangan siapa? Saya kan host, saya kan di sini host. Iya. Ya inilah takdirnya, dan gue yakin, sangat optimis. Oke. Dengan stamina-nya Bu Rena, stamina kita berdua yang kebetulan Bu Rena kemarin baru ulang tahun, umur kita sama nih. Oh iya, selamat ulang tahun, lupa belum ngucapin. Teh Rena selamat ulang tahun. Jadi umur kita selalu sama. Stamina kita sama. Oke. 4 ditambah 8. Ya, gua 4, dia 4 tambah 4. Oh iya sama ya. Ya kalau cocokologi ya. 8 ya. 8 itu angka lucky number gitu ya. Iya. Siap. Jadi kalau dibicara optimis, gua pribadi sangat optimis. Oke. Gua sekarang 1000 sekian % siap bertarung. Iya. Nah, kalau tadi Kang Haji bilang karena Bu Rena gitu ya, karena apa yang banyak yang dilakukan Bu Rena. Nah, saya pengen tanya yang selama ini sering kita lihat di medsos Bu Rena tuh bisa dibilang itu adalah gebrakan, breakthrough lah apa segala macam. Kadang bahkan
lebih banyak kontroversinya sih aku sebut ya. Sorry Teh. Iya. Itu kenapa sih Teh? Kenapa dan apa? Tujuannya apa? Karena itu sebenarnya memang tugasnya pemerintah, tapi itu sebenarnya juga adalah pilihan mau diambil atau tidak. Sepakat. Kan? Kalau kita lihat di anggaran APBD itu tidak ada. Jadi kalau mau dilaksanakan bagus untuk kepentingan orang yang banyak, kalau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Ya kan, karena tidak ada kaitannya, ini memang nggak ada. Ya sudah, pasrah aja gitu. Itu opsi juga ya, pasrah itu opsi ya. Tapi kan kalau saya hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan anggaran saja, berarti ya saya ya sama seperti yang lainnya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan negara ini gitu loh, kota ini gitu. Tapi itu biasa, semua pemimpin itu bisa melakukan itu, semua kepala dinas ya berdasarkan anggaran yang ada. Kalau nggak ada anggaran nggak dilaksanakan, semua juga bisa kalau kayak gitu. Tapi bagaimana ketika tidak ada anggaran tapi kita bisa lakukan itu baru keren. Oke. Tapi kemudian ini nggak terjadi pertentangan atau resisten di birokrat sendiri atau pro dan kontra itu pasti ada ya? Pasti, tapi kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi kita tidak hanya sesama dinas, komunikasi kita juga lintas, kan? Ke pemilik providernya. Kalau kita bicara masalah kabel ya. Kalau ke pemilik atau ke pelanggan-pelanggannya gitu. Ke aparat penegak hukumnya. Ke teman-teman dinas lainnya, DLAJ, PLN, terus ada BUMN juga di sana, Telkom dan sebagainya. Itu kan komunikasi. Kalian berinvestasi di Kota Bogor. Apa yang bisa kalian berikan untuk Kota Bogor ini? Oke, selama beberapa puluh tahun kalian sudah berinvestasi, maintenance kalian kemana ini? Saya tidak minta dalam bentuk rupiah, tapi saya minta itikat baik kalian untuk sama-sama bantu kita rapikan kota tempat kita cari uang, kota tempat kalian berinvestasi. Dan mereka sepakat, tapi ya itu karena saya perempuan lagi, cara ngomongnya enak, jadi bawaannya paling gue diomelin sama mama gitu kan, masuk kiri keluar kan, tapi yang penting barang itu jadi. Silakan kalian formulasikan bagaimana konsepnya nanti ini mau diturunkan. Memang ada jeda waktu yang saya kasih, tapi itu juga nggak akan mengurangi ininya mereka kok, pendapatan mereka. Ini soal potong-potong kabel itu ya, Terena ya. Potong kabel. Nah, ada 2 titik yang kemarin terakhir sebelum saya cuti itu sedang berlangsung. Saya rasa memang harus dikasih target mereka itu. Tapi kita pemerintah itu memang harus tegas. Ya kan, kita yang mengawasi. Ya, bagaimana itu bisa dibuat, bagaimana itu bisa dilaksanakan dan diselesaikan, ya itu tadi komunikasi itu paling penting. Iya, aku bantu jelasin sedikit ya. Jadi Terena ini ketika masih menjabat Kadis PUPR, motongin kabel-kabel operator tuh yang melintang-melintang gitu ya, yang membahayakan juga ya. Gitu pas dipotong itu nggak ngamuk? Gini, jadi saya kasih sign kepada semua operator, sekitar 29 operator yang beroperasi di Bogor ini. Kalau kabel kalian itu membahayakan bagi pengguna jalan, ya kan? Itu akan kita eksekusi. Tapi sebelum kita eksekusi, kita itu kan ada grup. Nah, kita sampaikan, ini ya ada laporan dari warga, cekrek foto lokasi di sini, tolong diperbaiki kabel kalian. Dalam 2 hari kalau tidak ada tanggapan atau misalnya yang udah terputus gara-gara kena mobil, nyangkut mobil, itu dalam hitungan menit itu mereka harus benerin, karena kalau nggak bahaya bagi pengguna jalan lainnya. Saya kasih note bahwa untuk yang berbahaya bagi pengguna jalan itu akan kita eksekusi, dan itu sepakat sebenarnya. Harusnya mereka itu setiap tahunnya itu ada maintenance. Ketika mereka menggantikan kabel baru, kan setiap itu ada pasang kabel baru. Nah, kabel lamanya itu mereka nggak copotin, jadi banyaknya kabel sampah juga, makanya sampai banyak kayak jemuran. Oh itu tuh sampah. Nah, mereka itu mungkin efisiensi, nggak mau maintenance ya kan? Tapi kan itu juga tidak bagus untuk estetik sebuah kota, kota wisata, kota yang banyak didatengin sama pengunjung gitu. Nah itu hal itu yang kita tuh harus jeli gitu. Nah, ini ngurusin utilitas ini
bisa dibilang apa? Never been done ini di Kota Bogor. Harusnya baiknya gimana sih? Di kota sekelas Bogor ya, metropolitan gitu. Bisa, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Yang penting kita konsisten. Oke. Jangan pas lagi musimnya ini habis itu hilang. Jangan, harus konsisten. Saya tuh udah buat program dalam jangka 6 tahun, ada sekitar 200 km jalan kota Bogor itu yang nantinya utilitasnya akan coba kita tanam kabel-kabel utilitas. Jadi mungkin tinggal tiang listrik ya, karena memang agak sedikit kompleks kalau urusannya tiang listrik ya. Walaupun begitu ya, walaupun tinggal tiang listrik ya kita balik kayak kemarin lah yang nggak terlalu kusut hanya tiang listrik doang gitu. Tapi PLN sendiri saya minta buat dong perencanaannya, walaupun saya tahu bisa ya kan, bisa harusnya bisa, cuman mungkin biayanya lebih tinggi. Tapi ketika ditanam di dalam juga kita harus ngawasi kenapa? Aturannya itu kan minimal 1,5 meter kedalamannya. Kadang kan biaya untuk efisiensi juga 60 cm juga mereka kubur. Aduh, itu juga harus kita udah masuk teknis nih. Saya belajar dari lapangan. Oh iya. Karena saya sering ke lapangan jadi saya tahu. Jadi main kucing-kucingan itu oke lah, nggak apa-apa. Tapi tetap pengawasan dari pemerintah itu ketika ada program pengawasan tuh harus. Gitu. Jadi dan harus dimulai sih. Iya. Sepakat. Betul. Jadi percuma kalau lu punya program A, B, C, D yang bagus-bagus, tapi pas eksekusi tidak ada pengawasan di situ, sama juga bullshit. Oke. Teh, satu lagi Teh yang apa kita pengen ceritain dong yang di masa Teteh yang mengerjakan itu. Jembatan Otista. Sedikit ya? Gimana itu? Alhamdulillah. It's your baby kan, bisa dibilang kayak gitu kan. Ikut membidani lah. 98% ya mungkin kalau saya boleh bilang, tidak ada warga Bogor itu yang percaya jembatan Otista itu selesai sesuai dengan waktu ya. Pekerjaannya, walaupun molor seminggu ya pada saat itu, tapi mereka pasti mengira itu nggak akan selesai sampai akhir tahun, pasti lintas tahun. Ya mereka boleh beranggapan apapun, tapi kan kita tidak usah debat kusir. Kalau saya tidak akan mau membuang-buang energi saya untuk membalas cibiran, komen negatif segala macam, tapi saya maksimalkan kepada usaha saya untuk menyelesaikan semua yang menjadi pekerjaan saya. Jadi fokus, jadi saya nggak mau fokus saya hanya untuk meladeni hal-hal negatif, omongan-omongan miring, saya nggak mau. Saya sudah mulai membiasakan diri saya, lebih bagus saya fokus untuk pencapaian kerja saya. Dan itu yang saya buktikan di Otista. Semua orang, hampir semua orang yang tidak percaya itu bisa selesai. Dan memang jujur aja Bu Rena, termasuk saya. Jangan-jangan dia lagi yang demo waktu itu. Untungnya saya nggak di demo. Iya, anak buahnya beliau lah, beliau mah sembunyi di mobil. Iya. Tolong dong, ya. Tapi itu kalau tidak dipantau 24 jam juga pasti akan meleset itu. Dan saya hakul ya. Potensi meleset besar ya. Besar banget. Beda dengan kita membangun baru dan kita bongkar terus kita bangun lagi. Itu waktunya pasti range-nya lebih panjang daripada kita cuma ngebangun baru. Dan pressure-nya ya. Di tengah kota, jalurnya presiden. Banyak warga yang terdampak secara ekonomi dari segala macam aspek gitu, tekanan sana sini, dan berhasil ya. Mantap. Allah itu sayang sama saya. Dan kolaborasi tentunya Teh ya dari semua pihak elemen dari dinas-dinas terkait, dari polisi, dari kejaksaan segala macam, kita komunikasikan semuanya. Ketika itu harus penutupan jalan, ya kan, belum lagi keluarganya ngasih tahu dampak sosialnya ke warga, wow itu luar biasa. Dan ada beberapa lagi loh jembatan yang sebenarnya di jantung kota juga yang memang harus diperbaiki segera.
Oke. Itu jadi PR ya? Iya. Itu jadi PR ya? PR selanjutnya. Iya. Ini mah ada pengalaman otista ya, jadi pressure-nya saya udah yang berarti sudah dilalui. Iya. Lebih enteng lah ntar. Ya tetap aja kan potensi ada. Tapi tenang Bu Rena, saya sudah di sini. Siap. Ngeri ya Kang Haji ini. Iya. Ngeri. Minggir jurang nih bercandanya nih. Minggir jurang benar. bicara PR ya. Ini pertanyaan terakhir ya buat Terena dan Kang Haji. Bicara PR Kota Bogor tadi. Mau dibawa kemana Kota Hujan? Kalau seandainya Terena dan Kang Haji terpilih. Siapa dulu dijawab? Aku dulu. Boleh, Terena? Silakan. Yang jelas gini, ada beberapa kebutuhan dasar yang harus lebih baik lagi dari sekarang. Masalah pendidikan, ketersediaan sekolah. Alhamdulillah nih tahun ini ada dibangun sekolah. Alhamdulillah banget. Ketersediaan sekolah, sistem PPDB, KIP, ya itu kan biar lebih bisa dinikmati oleh orang-orang, dalam tanda kutip orang-orang yang menengah ke bawah. Yang kedua itu yang masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, akses. Jadi jangan lebih mudah lah, tidak tidak pandang bulu. Gitu. Kemudian juga masalah kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan. Bagaimana pemerintah itu harus memikirkan bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru atau kesempatan peluang untuk lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir itu ya masalah infrastruktur itu tidak hanya terfokus pada pusat kota, tapi juga sampai ke perbatasan kota, lebih merata gitu. Karena mereka juga nuntut tuh pedestrian dong di pinggir-pinggir kota gitu kan. Ya itu akan ini. Cuman kan kita harus bisa mengkalkulasi dengan PAD yang ada, dengan segala macam. Ya. Mungkin prioritasnya mungkin bisa kita geser seperti itu. Ya pasti tetap juga mengutamakan nilai-nilai budaya. Itu paling penting loh, budaya. Kalau saya sih lebih asah, asih, asuh. Oke. Itu slogan kita tuh? Oh sama ya? Oh bukan? Slogannya Terena maksudnya? Bukan? Iya, maksudnya kita itu jangan sampai mau semodern apapun, tapi nilai-nilai budaya itu sebagai fondasi kita untuk beradab. Iya. Itu tuh jangan dilupakan. Bagaimana bisa mengkombinasikan dengan perkembangan zaman saat ini, tapi dengan tidak meninggalkan atau melupakan nilai-nilai budaya. Oke. Terima kasih Terena. Kang tadi? Kang Haji? Jadi ini menambahkan aja dari Bu Rena. Ya. Nah, jadi begini kan. Sebab kita punya tagline itu Bogor Ready. Bogor Ready ya tagline-nya ya. Oke, sorry. Selain itu singkatan nama kita berdua, Rena dan Teddy. Ready dalam makna ini ya kita warga Kota Bogor harus siap. Iya. Siap untuk melakukan perubahan. Ya, siap untuk berjalan bersama menuju Kota Bogor yang lebih baik, lebih layak huni. Iya. Dan lebih layak untuk dicintai. Jadi warga Bogor tuh bangga tinggal dan hidup di Kota Bogor. Tinggal di mana? Bogor. Nggak kusut gitu ceritanya. Nggak kusut, nggak mikir lagi dia. Bangga. Oke. Terima kasih Kang tadi. Sebenarnya ada juga loh poin-poin bagus, tapi saya harus fair. Saya nggak bisa dong promoin Terena dong. Siap. Benar. Cukup saya aja. Itu tugas Anda sebagai marketing S3. Jangan mepet jurang lah, ngeri lah. Ya, terima kasih Terena, Kang Haji tadi. Sukses, sehat selalu. Dan yang penting semangat ya. Dan seru nih Kota Bogor, 5 paslon, sehat lah demokrasi kita ya. Kalau begini kondisinya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.